Selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir di webinar APIK yang berjudul Diskusi Perkembangan dan Kehidupan Riset. Hari ini kita akan eh, berkenalan dengan dua orang pengurus APIK yang akan membahas tentang topik risetnya. Ya, semoga pertemuan hari ini akan membawa manfaat buat kita semua. Dan ya, kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa berdiskusi dengan ya santai, mau bertanya seputar topik risetnya boleh, atau mau bertanya tentang hal-hal lain yang terkait penelitian juga silahkan. Ya, pada hari ini narasumber yang pertama adalah Bapak Ahmad Yusuf Ismail. Beliau adalah staf Direktorat Pendidikan dan Keahlian di APIK dan baru saja menerima gelar PhD dari Kunshan National University. Akan membawakan topik yang berjudul Noise, Vibration, dan Harshness atau NVH dalam permesinan. Lalu nanti yang kedua akan dilanjutkan dengan Pak Nur Hadi yang nanti akan kami perkenalkan sebelum paparan. Ya, waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Yusuf. Terima kasih. Terima kasih Mas Ivan, Mas Dr. Ivan. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Ada Pak Nur Hadi, Pak Dr. Nur Hadi, Pak Aji, Pak Hendityo, Pak Rahman, Pak Muhib, Pak Reza, dan Pak Tua, Pak Tomfet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Saya diminta sharing malam hari ini oleh Mas Ivan tentang riset yang sedang saya laksanakan atau telah saya laksanakan kemarin selama studi. Tapi begini Mas Ivan, mungkin slide-nya lebih ke umum ya, lebih ke general, lebih ke sharing-sharing tentang topik yang akan saya sampaikan. Kalau mungkin nanti terlalu dalam agak apa namanya susah dimengerti gitu, mungkin saya perlu membuat semacam prelude supaya ceritanya nanti bisa nyambung. Bentar, minta izin share screen. Sudah kelihatan ini ya, Mas ya? Sudah terlihat. Ya, seperti yang disampaikan tadi, penelitian yang sedang saya pelajari adalah noise, vibration, dan harshness atau NVH dalam permesinan. NVH ini adalah satu term yang sudah umum dikenal di bidang teknik mesin. Kalau kita semua atau rekan-rekan pergi ke pabrik otomotif gitu, biasanya mereka punya NVH lab gitu, laboratorium noise, vibration, dan harshness. Jadi memang term ini sudah diperkenalkan sejak lama, dan topik ini sudah sejak kapan ya, mungkin tahun 60 atau 70-an itu sudah berkembang. Jadi bukan topik yang baru, topiknya sebenarnya sudah cukup lama, tapi sampai hari ini masih dikaji oleh para peneliti maupun para ilmuwan gitu. Dan mungkin topiknya kalau di Korea, kalau saya boleh jujur, ini tidak terlalu populer ya, mesti kalah sama apa misalnya material atau baterai atau electric vehicle gitu. Di tema ini tidak begitu banyak kalau saya lihat di Korea, tapi walaupun begitu ada beberapa kampus yang memang begitu sudah punya lab ini, dia seperti sudah punya jalan gitu, dia akan ada terus gitu, karena topiknya ini bisa dikatakan sebagai benang merah di seluruh industri permesinan. Saya mulai, jadi kalau membicarakan permesinan itu kan yang saya bilang tadi ya, ada banyak sekali yang scope yang bisa kita dalami gitu. Mulai dari manufaktur itu penuh dengan permesinan, transportasi, ya, kereta api, pesawat maupun yang biasa ya, mobil misalnya, itu juga termasuk bidang cakupan ilmu permesinan. Dan kalau membicarakan masing-masing topik ini kan kalau diperdalam ya pasti akan ada ya. Vehicle misalnya, electric vehicle itu ya bisa dikupas secara mendalam. Manufaktur juga bisa dikupas secara mendalam. Transportasi juga dikupas secara mendalam. Tapi kebetulan bidang yang saya kaji itu, yang saya pelajari itu adalah bidang yang kebetulan di semua aspek ini, di semua scope ini juga bisa dipakai atau bisa diaplikasikan. Ya, namanya noise, vibration, and harshness. Kebisingan bahasa Indonesianya, getaran dan juga kekerasan.
Noise itu mungkin pernah kita dengar juga ya di bidang yang lain, kayak di bidang signal processing itu kan ada noise juga, atau dibilang data science itu ada noise. Tapi noise yang di permesin ini adalah noise yang sifatnya fisis atau mechanical, noise yang physical gitu, bisa diindra dan juga bisa diukur, di measure. Ada measurement standarnya, di noise yang kita bincangkan. Kemudian vibration itu getaran, kita sudah sama-sama tahu ya, getaran itu apa. Kemudian harshness ini sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesianya itu didefinisikan sebagai kekerasan, walaupun sebenarnya kalau di padanan katanya ini tidak terlalu tepat sebenarnya, karena harshness ini lebih kepada ini kenyamanan. Jadi akibat dari kebisingan dan getaran akhirnya menimbulkan satu harshness. Kalau di secara bahasa kan artinya kekerasan gitu, seolah-olah kurang begitu masuk gitu definisinya. Jadi sebenarnya dia adalah resultan atau hasil daripada efek daripada noise, getaran dan juga kekerasan. Kenapa di dunia permesinan ini menjadi penting? Karena kita tahu bahwa setiap eh, elemen yang bergerak atau berputar atau berotasi itu pasti menimbulkan suara. Ya, jadi memang prosesnya itu secara awal ada sebuah gerakan yang kontinu atau harmonis atau bolak-balik. Dari gerakan bolak-balik itu pasti timbul getaran, dari getaran pasti timbul kebisingan. Ya, secara proses seperti itu. Jadi sampai kapanpun ya, sampai nanti hari kiamat misalnya, selama ada permesinan yang bergerak atau berotasi atau berjalan, itu pasti timbul getaran dan pasti timbul kebisingan. Dari situ kita tarik lagi ke belakang, ya pasti ujung-ujungnya akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam manusia yang berinteraksi dengannya, baik itu mesin di industri maupun mesin di otomotif misalnya dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu garis umum, gambaran umumnya topik yang saya pelajari. Kenapa ini menjadi penting? Jadi saya tunjukkan salah satu faktor ya yang ternyata ini pernah dikaji pada tahun 1986, kalau teman-teman tahu, mungkin beberapa belum lahir ya. Itu ada Apollo Challenger yang meledak. Ya. Ini ada filmnya juga menarik, film tentang bagaimana pemerintah Amerika waktu itu dan NASA sebetulnya mau menyembunyikan root cause, menyembunyikan apa sih, kenapa sih pesawat ulang-alik ini bisa meledak gitu. Kenapa bisa gagal, failure gitu. Karena waktu itu kan citra NASA dan citra pemerintah Amerika itu sangat kuat gitu. Ini kalau ada ledakan seperti ini sebenarnya meruntuhkan kepercayaan dunia gitu. Jadi mereka mencoba menyembunyikan. Tapi ada satu ilmuwan yang dalam tim mencari faktanya mereka itu yang berusaha, ya tetap harus dicari tahu kenapa secara akademis atau secara engineering kenapa kok gagal. Ternyata bukan salah satu penyebab utamanya adalah mengerasnya O-ring atau bahasa kita seal ya, karet 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 sealan. Nah, pada waktu penerbangan itu ternyata suhunya itu di bawah prediksi rata-rata. Jadi membuat si karet karet seal ini, O-ring ini, dia mengalami perubahan struktur mikro atau sifat mekaniknya berubah. Yang seharusnya lentur dia jadi keras. Akibat keras itu yang warna hijau di bawah itu, karena dia keras maka dia tidak bisa menahan tekanan yang di dalam fuselage itu ada ledakan, memang ada ini kan ya, propulsi, ada engine yang sedang bekerja, panasnya bekerja di situ, seharusnya dikip tetap di dalam, tapi karena karetnya itu mengeras, maka ada leakage. Dari leakage itu yang continue itu membuat satu panel yang atas dia bergerak bolak-balik ya. Dari bolak-balik ini timbullah getaran yang eksesif. Nah, dari situ getaran yang eksesif itu timbullah ledakan, retak dan ledakan. Akhirnya initiation itu failure, meledaklah, menimbulkan berapa ya, korban jiwanya 7 kalau nggak salah, termasuk satu orang guru sekolah. Menjadi musibah yang cukup besar. Nah, ini salah satu efek daripada excessive vibration atau getaran yang terlalu berlebihan. Yang kedua misalnya contoh Tacoma Aerobris tahun 1940. Ini ada juga, walaupun tidak di bidang permesinan ya, tapi ini juga salah satu efek daripada getaran yang menjadikan masalah gitu. Jadi pada waktu itu ketika jembatan selesai dibangun, tiba-tiba bergoyang sendiri seperti ini. Padahal kalau kita lihat angin itu tidak laju, akhirnya kecepatan angin juga standar, tidak ada badai, tidak ada macam-macam, tapi kok
si jembatan ini wobbly gitu, sangat ekstrim sekali gitu getarannya. Ternyata dia bergetar sendiri karena efek resonansi. Di dalam getaran juga ada ilmu yang namanya resonansi, jadi dia bergetar sendiri. Seperti kalau kita main gitar atau menjentikkan garpu tala, ada garpu tala lain yang frekuensi naturalnya sama, dia ikut bergetar walaupun kita tidak menyentuh, tidak membuat apapun terhadap garpu tala itu. Ini juga sama. Ternyata kecepatan angin yang rendah waktu itu justru memiliki frekuensi natural yang sama dengan si jembatan, sehingga si jembatan ini akan bergetar dengan sendirinya. Ya karena seharusnya dia ini statik, kena beban dinamik seperti itu, jadilah goyang-goyang, timbul getaran, akhirnya gagal failure. Ini juga salah satu contoh kajian kenapa NVH ini menjadi sangat penting. Dan juga contoh-contoh lainnya itulah sampai hari ini di labnya Hyundai sekalipun, kalau teman-teman melihat di websitenya ada satu bahasan sendiri NVH, itu faktor scope NVH yang dibahas di kendaraan. Nanti saya akan mengambil contoh kendaraan sebagai subjek ya, supaya nanti pembahasan kita menjadi lebih mudah. Ya, oleh karena itu ISO pun sampai hari ini, sejak waktu itu sampai hari ini selalu memperbarui, membuat satu standar-standar baru. Ada batasan-batasan yang harus dilaksanakan, baik itu di dalam industri maupun otomotif ataupun permesinan yang lain. Ada ambang batas aman gitu ibaratnya. Mesin industri misalnya dia harus memiliki noise level itu kurang dari 85 desibel sebagai satuannya. Kalau di atas 85 desibel itu bisa membuat pekerjanya akan tuli gitu, peka gitu ya. Getaran juga sama, getaran itu harus ada standarnya, minimal secara satuan, ada banyak cara ya untuk mengukur getaran, bisa jadi displacement atau kecepatan atau percepatan. Ya dia punya satu standar untuk membuat supaya permesinan itu tetap aman. Jadi akan ada standar-standar lagi ke depan yang akan diperbarui. Tapi yang jelas ini menunjukkan juga bahwa NVH ini menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dunia permesinan, baik di industri maupun di otomotif dan lainnya. Nah, apa yang menjadi penting dalam NVH ini? Ada tiga variabel fisik yang selama ini dipakai untuk mengontrol kebisingan dan getaran. Yang pertama dari sumber getaran itu sendiri dan kebisingan. Yang kedua transmisinya, jalurnya itu, jalur perlambatan. Yang ketiga si penerima dari efek getaran dan noise tersebut. Jadi kemudian ilmuwan itu juga mulai melaksanakan cara ngontrol noise, cara ngontrol vibration juga berdasarkan tiga scope physics ini. Dari sumbernya atau perambatannya atau penerimanya. Treatmentnya masing-masing dilaksanakan, masing-masing juga dikaji di bidangnya masing-masing. Bagi contoh misalnya sebagai cara mensupres NVH di sumbernya, misalnya mobil ya. Mobil itu juga banyak sebetulnya sumber getaran dan sumber kebisingan dalam mobil. Yang paling gampang ya engine yang baik solar maupun bensin. Ketika dia bekerja, ada toraks yang bekerja, ada ledakan combustion engine, ada rotasi pasti bergetar. Even if electric vehicle, ada elektrik motor ya, ada rotor yang berputar menggerakkan transmisi, ada rotasi pasti ada getaran. Walaupun secara noise nanti lebih rendah otomatis ya, tapi tetap ada faktor getaran yang harus dikonsider dan juga kebisingan. Terus misalnya mengurangi getaran yang lain di mobil, orang berlomba-lomba membuat satu suspensi yang terbaik gitu, sehingga getarannya bisa disupras atau ditekan. Sehingga kita sekarang kalau naik mobil sangat-sangat nyaman dibandingkan 30-20 tahun yang lalu. Karena suspensi yang didesain itu sudah sedemikian rupa, bahkan ada yang suspensi aktif dan sebagainya. Ke depan mungkin ada yang pakai magnetoreological fluid, kemudian pakai AI akhirnya pada ujungnya nanti. Yang tidak kalah penting adalah sumber NVH itu adalah dari tire, dari roda. Jadi selama ini kalau kita melihat roda itu justru kontribusi noise-nya itu paling besar untuk urusan noise transportation ya. Noise kebisingan yang ditimbulkan dari jalan raya, highway itu sebetulnya sumber utamanya dari roda. Jadi roda kita kan ada batiknya itu ya, ada celah-celahnya gitu, ada slot-slotnya itu. Itu ketika berinteraksi secara kontinu dalam rotasi yang konsisten, yang kontinu, kemudian jalan itu juga ada porositasnya, ya itu kan kembali ada gerakan bolak-balik lagi di situ, pasti timbul noise. Karena itu sebuah getaran dan itu pasti menimbulkan noise. Apalagi kalau batiknya itu
masih baru ya, itu justru lebih bising gitu mobilnya. Batiknya baru atau jalannya kasar itu pasti lebih bising. Kita sering kalau naik mobil tiba-tiba jalannya jadi kasar itu pasti bunyinya berbeda. Bunyi yang bisa kita dengar di kabin itu kan. Ya, itu beberapa cara orang dalam mensuppress NVH dari sisi sumbernya. Yang kedua, orang juga mencoba mensupresi noise dari sisi transmission path ya. Ini contohnya yang saya pakai di yang barusan juga ada tragedi di Korea yang terbakar itu kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada namanya noise enclosure. Jadi jalan raya itu ditutup sedemikian rupa pakai satu material sehingga noise dari jalan raya itu tidak menyebar ke samping kanan kirinya. Biasanya kayak gini ini kalau teman perhatikan itu dipasang di area perumahan atau apartemen. Biasanya di depan apartemen itu pasti ada barriernya kayak gini. Yang sebelah kiri namanya noise enclosure, yang tengah dan kanan itu namanya noise barrier dengan desain yang berbeda-beda, corak yang berbeda-beda. Nah, itu juga bukan hiasan dinding ya, itu memang noise barrier supaya noise dari jalan raya itu tidak transmisikan ke perumahan di sekitarnya atau di manapun. Kalau kita ke bandara, kalau teman-teman nanti bisa lihat di belakang pesawat waktu take off itu ada beberapa panel-panel barrier-barrier yang dipasang sehingga noise reject itu tidak masuk ke bandaranya, tempat ruang tunggu dan lain sebagainya. Itu juga cara mengurangi mensupresi noise NVH di sisi transmisinya, jalur transmisinya. Kemudian yang terakhir ya di penerimanya akhirnya setelah sumbernya bisa disupres, transmisi disupres, ya ternyata penelitian di ini juga ada juga penelitian. Tapi ini lebih ke electrical engineering karena berhubungan dengan kontrol aktif dan lain sebagainya ya. Yang paling simpel kalau secara fisik yang sampai sekarang dipakai juga tinggal pakai ini ya, earplug gitu aja atau ear protector. Itu cara mensuppress noise. Nah, di samping itu ada lagi ya mulai apa namanya dunia AI yang mau tidak mau akan merambah ke segala lini gitu ya. Jadi masa depan NVH nanti juga tidak bisa dilepaskan dari AI. Ada satu buku baru yang diterbitkan tahun kemarin, 2 tahun yang lalu ya, 2021, itu penerapan AI dalam mechanical and industrial engineering. Ya, deep learning dipakai itu algoritmanya sebenarnya classification dan prediction. Sebagai contoh misalnya, yang pertama itu adalah classification. Misalnya bearing gitu ya. Bearing itu failure-nya itu sudah bisa dipetakan sejak zaman dulu sampai sekarang. Karena memang bearing sudah dipakai sejak zaman perang ya. Jadi kajian tentang bearing juga masih berlangsung sampai sekarang. Bearing itu failure-nya bisa dibagi kira-kira bisa menjadi 3 rumpun besar ya. Kerusakan di inner layer-nya atau inner race-nya di dalam apa namanya layer yang dalam atau di bolanya atau di luarnya. Nah, data-data itu secara eksperimental di lapangan maupun secara simulasi sudah banyak yang tersedia sekarang. Nah, dari situ AI bisa diterapkan untuk mempelajari di training dari sekian banyak data itu, membedakan ini yang bearing rusak yang mana, yang inner race-nya atau bolanya yang rusak, atau internal apa namanya race-nya itu yang rusak. Jadi sudah ada training data yang cukup sehingga AI sekarang bisa digunakan untuk memprediksi atau mengklasifikasi jenis kerusakan dari bearing. Ini juga sudah banyak dipakai di banyak paper juga. Kemudian penelitian selanjutnya tentang prognostik. Prognostik ini lebih ke kalau diagnostik tadi itu dia mendiagnosa ya, mencari sumber masalah. Kalau prognostik ini adalah dia memprediksi akan sejauh apa gitu, memprediksi masa depan seperti fortuning gitu. Kapan dia akan failure. Ini sudah dipakai yang setahu saya di bidang getaran. Sama konsepnya, sama seperti yang tadi kita memanfaatkan sinyal getaran dari apapun ya, bisa jadi bearing, atau bisa jadi shaft, atau poros as gitu ya, bisa jadi juga sebuah beam atau batang logam biasa yang dipakai di permesinan. Nah, dari data-data yang ada itu dari sekian training data yang bisa kita pakai itu kemudian kita bisa memprediksi kalau ada case yang sama, ada bearing yang sama dikasih beban yang sama, kira-kira dia akan rusak pada rotasi kesekian, pada RPM kesekian dia akan rusak, atau dia bisa rusak pada tahun kesekian setelah pemasangan. Seperti itu. Jadi sudah mulai merambah ke situ penelitian tentang noise vibration maupun ke harshness tentang kenyamanan. Tapi kira-kira seperti itu apa namanya bidang yang saya kaji, kira-kira
ya saya sendiri sedang mempelajari tentang perambatan noise ya, noise propagation. Ya, kalau dulu pakai simulasi software, pakai apa misalnya ANSYS atau MATLAB, sekarang saya mencoba menggunakan deep learning juga untuk memprediksi, sama-sama memprediksi arah sebuah gelombang noise, gelombang kebisingan. Nantinya ini sedang saya pakai juga untuk mendesain satu barrier seperti yang saya sampaikan tadi di atas ya. Karena perambatannya sudah bisa kita prediksi, maka desain barrier juga bisa kita sesuaikan supaya hasil pensupresan noise itu nanti bisa lebih optimal. Jadi gelombangnya bisa terpantulkan secara optimal gitu. Kita tinggal menentukan titik-titik mana, titik-titik anti bising yang mana yang harus kita lakukan. Ya kira-kira ini yang sedang saya kerjakan, dan memang untuk itu hasilnya yang buat tesis masih preliminary. Sekarang profesor juga masih ingin melanjutkan kajian ini. Apa untungnya menggunakan deep learning? Ya dia lebih akurat dan lebih ringan secara computational cost. Kalau memakai simulasi software kayak ANSYS, kemudian yang lain, itu mungkin perlu waktu yang agak panjang ya, berjam-jam gitu katakanlah satu hari. Tapi kalau pakai deep learning itu maksimal 30 menit sudah kita dapatkan hasilnya. Jadi kita bisa mengimprove desain barrier kita, lalu kita simulasikan lagi secara cepat. Jadi secara computational cost juga lebih baik. Ya, mungkin itu Mas Ivan, sedikit cerita tentang riset yang sedang saya laksanakan. Semoga bisa dipahami pemaparan saya ini, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Yusuf, sangat menarik. Pertanyaannya rekan-rekan ditampung dulu boleh ya? Sambil Boleh. diketik nanti akan dijawab di bagian akhir. Langsung kita lanjut ke narasumber kedua, Bapak Nur Hadi Sukmawaluyo. Beliau sedang bekerja di Basco Ltd dan beliau juga adalah staf direktorat kelembagaan yang akan dibawakan berjudul The Future is Solid. Ini saya baca juga penasaran apa isinya. Silakan Pak Nur Hadi. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ivan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar series APIK ya. Semoga kehadiran teman-teman di sini juga bisa mendapatkan manfaat ya, dan kita juga saling sama-sama sharing, sama-sama belajar, dan semoga beberapa menit ke depan yang saya sampaikan bisa memberikan satu insight. Oke. Jadi saya dikasih waktu berapa menit ya Pak Ivan? Ini sebenarnya saya lupa nanya dari kemarin tuh. Oh, sorry. Kira-kira 15 menit, Pak. 15 Habis menit, itu tanya oke. jawab. Ya, kira-kira. Oke, saya izin share screen ya. Oke. Slideshow. Oke. Ya, baik. Jadi di webinar series diskusi perkembangan dan kehidupan riset malam hari ini, nama saya Nur Hadi Sukmawaluyo, PhD. Sekarang saya kerja di BAS Company Limited, kurang lebih PT lah gitu ya. Dan di APIK saya di staf direktorat kelembagaan di bawah arahan dari Pak Direktur Riza ya. Kebetulan Dr. Riza juga hadir ya. Selamat malam, Dok. Ya, baik. Judul yang saya ambil adalah The Future is Solid. Jadi sebetulnya waktu dihubungi ya, dikontak oleh Dr. Ivan, saya itu agak-agak nggak connect gitu ya. Jadi saya pikir itu bukan ngisi acara seperti ini gitu ya. Jadi acara yang lain lah gitu ya. Tapi ternyata acara yang setiap hari malam minggu ya. Dan kebetulan waktunya pas gitu. Biasanya waktunya agak-agak kosong, agak-agak padat ya. Jadi ya udah, apa yang kepikiran waktu itu adalah ini ya, The Future is Solid gitu ya. Belum mau saya ini dulu ya, spill dulu. Tapi ya kurang lebih kira-kira kalau kita bicara future ya kita juga perlu bicara now and present gitu, past gitu ya. Jadi saya mohon izin juga untuk kenalan sedikit ya. Terkait dengan academic background saya. Jadi kalau tadi Pak Yusuf mungkin agak langsung to the point ya, saya mungkin agak ya nggak tahu lah, semoga masih masih diizinkan oleh Pak Moderator ya untuk
sedikit cerita lah ini apa background saya biar karena menurut saya kalau kenalannya langsung ke topik kayaknya agak-agak nggak kenalan akhirnya gitu ya. Oke, jadi saya S1 di Teknik Material ITB, ini di Kota Bandung tahun 2001, mendapat gelar ST. Kemudian saya ke King Saud University, Mechanical Engineering di Kota Riyadh, mulai 2007, dapat gelar MSc. Kemudian di UST Care ya, Advanced Energy Technology di Kota Daejeon, 2012 dan mendapatkan gelar PhD. Waktu saya di ITB, tugas akhir saya itu tentang beton. Jadi beton, karena material ya, jadi material beton lah, pasir, semen, kerikil, dan seterusnya itu dipelajari. Kemudian saya S2 di mechanical, walaupun di mechanical engineering ya, ya tentunya saya juga belajar yang tadi ya, vibration, ANSYS, itu jadi belajar juga gitu ya. Apa namanya, dynamic load dan seterusnya gitu ya. Tapi waktu itu tugas akhirnya atau skripsinya tentang material magnet. Ya, jadi sangat tidak linear sebetulnya. Kemudian saya di PhD-nya itu di solid oxide fuel cell ya. Jadi sangat tidak linear. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa belum jadi dosen ya. Ya, tapi ya nggak apa-apa ya, life kita tetap harus jalani hidup ya. Dan kemudian pas saya tadi bikin ini ya, ternyata saya juga baru nyadar kalau 3 institusi tempat saya belajar itu warnanya biru ya. Nggak penting sih, tapi maksud saya itu ada hal-hal kecil yang kadang-kadang nggak kita sadari gitu ya, ternyata unik dan ya ini aja apa ya, asik aja gitu. Oh ternyata biru itu menjadi salah satu bagian dari hidup kita gitu. Ya. Oh ya. Oke, kemudian work experience saya. Jadi setelah saya lulus master, saya kerja setahun ya di Center of Excellence di sana, di bagian Research and Engineering Materials. Kalau di bahasa Indonesia bacanya serem ya. Jadi ya karena kebetulan waktu itu kita baru bikin atau banyak mendapatkan grant lah ya. Jadi beli macam-macam, beli SEM, beli TEM, beli XRB, pokoknya macam-macam lah. Tapi nggak ada operatornya gitu ya. Jadi ya udah karena kebetulan waktu itu direkturnya itu pembimbing saya, ya udah kita kerja dulu di situ. Jadi langsung jadi lab supervisor gitu ya. Sebenarnya sih operator lah. Cuma biar keren aja. Kemudian abis itu kan lanjut PhD ya. Kemudian setelah saya lulus 2017 itu saya kerja di Incheon ya, di Kasolini Teknik R&D, menjadi Materials Development Engineer. Jadi waktu saya kerja pertama ini atau di Kasolin ini sebetulnya bukan SOFC ya, bukan Solid Oxide Fuel Cell, tapi lebih ke S1 saya justru ya, karena dia belajar banyak tentang material, ya steel, aluminium, alloy, dan seterusnya gitu ya. Dan yang nyambung sama PhD-nya adalah tentang prosesnya. Jadi waktu saya PhD kan belajar tentang, atau proses yang saya gunakan adalah plasma, apa namanya, plasma spray ya. Nah kebetulan itu salah satu yang digunakan atau ada proyeknya di Kasolin ini. Oke, kemudian 2019 proyeknya selesai. Kemudian saya lanjut di BAS company ini ya. Dan literally bass yang digunakan oleh perusahaan itu memang bass alat musik ya. Jadi filosofinya itu memang kalau ada suatu orkestra gitu ya. Nah, kita tuh bassnya lah kurang lebih kayak gitu. Karena kalau lihat singkatannya kan nggak nyambung ya, Basic Solution of Materials, kan harusnya BSM gitu ya. Tapi atau mungkin dari kata basic solution kali ya. Ya, saya juga kurang paham lah. Tapi kurang lebih seperti itu, dan 2019 sampai sekarang masih kerja di sini. 2019 saya masuk di divisi OLED ya, organic clad. Jadi waktu itu kita bikin sealing untuk handphone kita. Jadi handphone kita itu kan banyak layernya ya. Kalau teman-teman lihat handphonenya ini nggak satu layer ya.
di balik ini ada layer lagi, ada layer lagi. Nah, di antara layer itu ada sealing-sealingnya. Nah, salah satunya pakai produk kita. Ya, fungsinya kurang lebih sama kayak tadi yang di presentasinya Dr. Yusuf ya. Jadi apa sebagai sealant gitu ya. Tapi mungkin nggak sampai diperiksa noise dan vibration-nya. Nah, kemudian tahun 2020 akhir atau 2021 lah ya, kita bikin divisi baru ya, divisi baterai. Nah, disitulah kemudian saya masuk di divisi baterai ini karena kebetulan tidak ada orang Korea yang berminat untuk pindah divisi gitu ya. jadi waktu itu foreigner-nya kan ada 3, 2 pindah ke divisi baterai ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan ya saat ini judulnya senior profesional, atau kalau pakai apa title yang dulu itu Kuajang gitu ya. Jadi nampaknya perusahaan saya mengadopsi apa namanya leveling di Samsung katanya sih gitu ya. Jadi senior profesional ini setara CL strip 3 kalau nggak salah. Tapi ya udahlah, itu kan bukan apa hal yang utama. Oke. Kemudian saya juga ingin cerita sedikit ya tentang history APIK ya, karena ini kita juga kebetulan kan anniversary yang ketiga ya, betul ya Pak Ketua Pak Ketua Tom Hart ya. Jadi waktu itu ada yang namanya tim formatur. Jadi juga buat teman-teman semua supaya ya mungkin ada yang bertanya-tanya gimana sih dulu Pak Dr. Tom Hart terpilih gitu ya. Nah, jadi waktu itu kita teman-teman semua nanti akan memilih yang namanya tim formatur gitu ya. Jumlahnya bisa berubah-berubah, tapi waktu itu ditetapkan 9. Nah, jadi ada Pak Ketua kita Tom Hart, ada Prof. Bernardo, ada Dr. Hilmi, Dr. Riza, Dr. Ivan juga, Dr. Romel, Dr. Adam, kemudian Mbak Fana ya, dan saya sendiri gitu ya. Jadi 9 orang ini kemudian malam-malam waktu itu sampai jam berapa ya? Jam 1 kalau nggak salah ya. Ya udah akhirnya singkat cerita bersepakat ya untuk memilih Pak Tom Hart PhD sebagai nakoda APIK 2 tahun ke depan saat itu ya. Nah jadi ya mungkin tahun depan mungkin ya kita akan pemilihan lagi, konsepnya kurang lebih akan sama ya. Jadi nanti akan ada tim formatur juga yang kemudian memilih seorang ketua APIK yang selanjutnya. Oke. Nah ini jadi ya, the future is all itu sebenarnya saya mengquote aja, mengquote dari perusahaan yang namanya QuantumScape ya. Jadi QuantumScape itu adalah perusahaan yang membuat baterai, tapi dia itu solid state battery gitu ya, untuk kendaraan. Gitu ya. Jadi QuantumScape ini perusahaan di Amerika, kemudian dia bikin baterai solid gitu ya, dari solid untuk electric vehicle gitu ya. Jadi saya pikir keren juga gitu ya, the future is solid. Maksudnya future untuk baterai itu adalah solid gitu ya. Kurang lebih. Dan the future is solid juga maksudnya future kita itu solid gitu ya. Jadi emang jagolah dia ya untuk ngambil quote ini. Oke. Nah, jadi kemudian kalau kita mengambil tadi the future is solid state battery, kenapa sih gitu ya? Jadi sebetulnya kalau kita lihat liquid atau baterai saat ini yang sebelah kiri ya sama ya katoda, kemudian ada anoda gitu ya, katodanya macam-macam, LCM, NCM, LCO dan seterusnya. Untuk anodanya biasanya dari karbon grafit gitu ya. Kemudian ada separator. Nah, di antara katoda dan anoda ini itu ada liquid gitu ya, liquid electrolyte gitu ya. Nah, dia yang fungsinya nanti menghantarkan si lithium ionnya dari katoda ke anoda gitu ya. Jadi kalau kita lihat HP kita atau baterai yang bisa diisi ulang gitu ya, atau lithium ion battery, ya kurang lebih ada bagian yang liquidnya di dalamnya gitu ya. Kalau nggak percaya silahkan buka. Tapi ya tidak disarankan untuk dibuka. Nah, solid state di satu sisi menghilangkan si liquid tadi dan menggantinya dengan solid state electrolyte. Jadi benar-benar solid gitu ya, benar-benar nggak ada lagi yang namanya liquidnya. Dan sehingga kalau kita lihat anodanya sekarang berubah ya jadi yang metal gitu ya.
biasanya kita pakai litium langsung. Kemudian ya kalau katodanya sih masih bisa macam-macam gitu ya. Nah, tapi intinya perbedaan mendasarnya di situ ya. Jadi kita menghilangkan liquid electrolyte-nya dan menggantinya dengan solid state electrolyte. Nah, kenapa sih harus diganti atau kenapa sih solid state gitu ya? Jadi ada beberapa keuntungan dari mulai chemical stability, electrochemical stability, mechanical stability, dan mungkin yang paling penting adalah thermal stability gitu ya. Jadi dengan kita mengganti atau menghilangkan liquid electrolyte tadi, ternyata dia secara thermal stability itu akan lebih stabil dan juga menghilangkan atau meningkatkan keamanan sehingga tidak akan ada yang namanya proses kebakaran lah ya atau short circuit gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Yang lain-lainnya sebenarnya ini hanya apa ya, pemanis lah ya kalau saya boleh bilang. Karena semua bisa mengklaim ya chemical stability bagus, electrochemical stability bagus dan seterusnya, tapi at the end of the day keunggulan paling besar dari solid state adalah thermal stability-nya gitu ya. Sehingga bisa meminimalisir tragedi terbakar atau short circuit gitu ya dari sebuah baterai. Karena ya saat ini walaupun mungkin kita belum langsung melihat gitu ya accidents di electric vehicle itu cukup cukup banyak juga gitu ya. Dan ya di mana-mana gitu ya. Ada kejadian di Amerika untuk mobil Tesla, ada ini yang kanan ini Hyundai Kona ya, ini di Korea gitu ya. Dan ya memang kebakar gitu ya, kebakar aja udah. Ada bus juga yang kebakar. Jadi ya ini karena komponen baterainya masih ada liquidnya tadi gitu ya. Sehingga memungkinkan untuk terjadinya thermal loss dan kemudian terjadilah short circuit tadi. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang solid tadi ya, solid state electrolyte, ternyata ini nggak hanya satu material gitu ya, tapi kemudian ada dua major class gitu ya. Yang pertama solid inorganic gitu ya, electrolyte SIE, dan kemudian solid polymer electrolyte atau SPE gitu ya. Nah ini udah dua dunia sendiri gitu ya. Yang kiri itu biasanya non polimer lah ya atau inorganik, dan yang kanan yang polimer. Nah yang inorganik dibagi dua lagi, ada oxide based sama sulfide based gitu ya. Nah kemudian masing-masing juga ada cabang-cabang yang lagi, ada nacicon-like, glycicon-like, ada garnet, ada antiperovskite dari sisi kristalnya gitu ya, dari sisi strukturnya. Yang sulfide based juga ada macam-macam lagi. Yang polimer juga ada homopolimer, ada copolimer, dan seterusnya. Dan yang terbaru itu digabungin aja karena wah kalau dua-duanya punya kelebihan kenapa kita gabungin gitu ya. Jadi apa namanya fusion gitu ya. Bergabung jadi composite solid state electrolyte. Nah, kami sendiri gitu ya, karena perusahaan saya itu kan sebetulnya perusahaan glass split ya. Jadi sebenarnya kita oxide based. Jadi ya memang limited di yang kita pelajari atau yang kita sekarang produksi itu di yang oxide based ini. Gitu. Yang mana, nah ini disclaimer karena perusahaan. Tapi ya anyway, jadi bermacam-macam ya solid state itu. Bahkan ya polimer juga masuknya ke solid gitu ya. Walaupun kita lihat agak-agak bisa di fleksibel gitu ya. Tapi dia masuk ke dalam solid. Nah, faktor yang paling krusial dari sebuah electrolyte gitu ya, itu adalah ionic conductivity. Jadi kemampuan dia untuk menghantarkan lithium ionnya tadi gitu ya. Nah, ini garis putus-putus yang di atas ini adalah liquid electrolyte tadi yang biang kerok ya. Bisa bikin kebakaran, tapi ya secara ionic conductivity dia di atas banget gitu ya. Sekitar 10⁻²gitu ya. Conductivity-nya ya. Siemens per centimeter gitu ya. Nah, solid state ini yang oxide ya, oxide class gitu ya. Itu nggak ada yang atau ada yang mulai menyamai lah gitu ya dari kelas sulfide gitu ya. Sementara yang oxide-nya ya ada yang nacicon bahkan jauh banget ya, -6 gitu ya. Atau ya ini argyrodite gitu ya, bahkan bisa mau deket-deket -7 gitu ya. Jadi tantangan terbesarnya ya meskipun dia aman tapi dia
nggak bagus bro, gitu. Gitu ya. Nah, si sulfide di satu sisi udah mau mendekati, tapi sulfide ini tidak stabil di dalam apa namanya, air atmosfer gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin material ini itu harus di dalam glove box gitu ya. Ribet banget kan gitu ya. Padahal ya kalau kita bicara produksi kan maunya yang satset gitu ya. Dari sisi apa namanya, line-nya itu harus ya nggak rewel lah gitu ya, gampang dibuatnya dan seterusnya. Oke, kemudian selain ionic conductivity, yang kedua adalah electrochemical stability window. Jadi kalau teman-teman lihat di HP kita gitu ya, di belakang itu suka ada tulisan this battery operates at 3,7 volt biasa kan gitu ya. Nah, jadi plus minus biasanya sih plus minus 1 lah ya dari voltase itu. Jadi di sekitar range inilah ya. 3 sampai 5 lah katakanlah gitu ya. Itu harus stabil gitu ya. Nah, tapi kita lihat di sini baik dari eksperimental maupun dari simulation, ya apalagi yang misalkan yang ini yang sulfide ya. Secara eksperimen dia apa namanya bagus gitu ya, tapi secara simulation dia ya stabilnya hanya di sekitar 2 gitu ya. Atau yang lesikon yang oxide gitu ya ada di sini. Jadi maksud saya tuh masih banyak perbedaan lah baik dari simulasi, eksperimental dan apa namanya macam-macam. Meskipun satu mengklaim bisa, satu tiba-tiba mengklaim nggak bisa gitu ya dan seterusnya. Jadi masih banyak challenge untuk si solid electrolyte ini. Kemudian di antara oxide yang famous lah gitu ya, itu ada namanya materialnya LATP gitu ya. LATP ini lithium, aluminium, titanium, phosphate gitu ya. Jadi strukturnya kurang lebih kayak gini. Dan kemudian ya bulat-bulat ini atom-atomnya ya. Ada atom lithiumnya yang hijau. Ya, lithiumnya juga macam-macam ya. Ada yang di M1, ada yang di M2, ada yang di M3. Jadi kurang lebih lithiumnya itu antar harus jalan gitu ya. Harus pindah-pindah dari M1 ke M2, M1. Jadi kan tadi kita ada solidnya gitu ya. Tapi gimana sih di solid itu jalan ya? Karena dia punya kristal ini dan dia bisa gerak dari satu kotak ke kotak yang lain gitu ya. Dan kemudian disimulasiin, jadilah kayak gini nih yang abu-abu ini gitu. Oh ternyata dia bisa jalan dari atas ke bawah lah kurang lebih kayak gitu. Dan dicari yang mana yang paling cepat gitu ya. Kalau misalkan kita tambahin sesuatu di struktur ini atau kita otak-atik gitu ya. Jadi computer simulation juga sangat sangat advance ya dalam penelitian ini. Nah kemudian LATP ya tadi kan ada aluminiumnya. Nah ternyata perbedaan jumlah aluminium yang ditambahin itu juga berpengaruh terhadap ionic conductivity-nya gitu ya. Saya pikir ini dalam beberapa hal juga mirip-mirip lah ya. Jadi dari mulai 0 gitu ya, kemudian makin tambah, makin tinggi, kemudian ada peak-nya, kemudian setelah itu dia mulai turun gitu ya. Nah kemudian dalam proses produksinya ternyata satu proses dengan proses yang lain juga bisa menghasilkan ionic conductivity yang berbeda-beda gitu ya. Ada melt quench, bahkan melt quench ini unik ya, dia bisa menghasilkan -3 sampai -5,5. Jadi nggak aneh gitu ya kalau misalnya kemudian prosesnya sama, terus kemudian satu mengklaim saya dapat -3 gitu ya, tiba-tiba yang mengklaim enggak saya cuma dapat -5 gitu ya. Ya karena memang melt quench ini juga proses yang di satu sisi dia robust, tapi di satu sisi juga banyak hal-hal detail yang kemudian ternyata sangat signifikan ya. Makanya dia bisa range-nya jauh seperti ini. Kemudian ada proses lain, spark plasma, sol gel, microwave, assisted, solution reaction, solid reaction, dan co-precipitation. Ya, macam-macam proses produksinya gitu ya. Kebetulan di kantor sendiri sih pakainya melt quench ya. Pakainya melt quench. Karena dari sisi yield atau output gitu ya, ya paling besar memang proses melt quench. Jadi kita lelehin, cairin gitu ya, di melt, kemudian dituangin jadi langsung gitu ya. Sementara yang lain ya kebayang lah ya dari sisi prosesnya mungkin agak kurang atau rendah lah dari sisi yield-nya. Oke, kalau kita bicara challenge tadi meskipun udah dibilang aman gitu ya,
Tapi sesungguhnya gitu ya, karena kita bicara solid gitu ya, dan kalau kita pasangin sama katoda dan anodanya gitu ya, teman-teman bayangin ada balok sama balok gitu ya, terus kemudian ditempelin plug gitu ya. Yang namanya balok sama balok nggak mungkin 100% nempel kan gitu ya. Beda kalau misalkan kita bicara apa ya, kita punya semacam kayak Play-Doh lah gitu ya. Kalau Play-Doh kita tekan kan bisa nempel dan melekat-melekuk, kemudian akhirnya nempelnya banget gitu ya. Sehingga biasanya ada void di sana gitu ya, ada pori-pori gitu ya yang terbentuk. Kemudian juga ada namanya secondary phase gitu ya, karena susah banget untuk bisa dapat material yang pure gitu ya, tanpa ada suatu impurity ataupun nggak ada secondary phase-nya gitu. Dan kemudian juga karena kita bicara solid state, ada grain boundary. Nah, ternyata grain boundary ini juga menjadi problem di kemudian hari gitu ya. Kenapa? Karena ketika dioperasikan, si defect ini gitu ya, dia bisa menjadi sumber masalah juga gitu ya. Sumber masalah di kemudian hari ya, semacam hal ini ya, ada solid electrolyte interface, kemudian ada cathode electrolyte interface, dan kemudian dari yang tadi ya, secondary phase, grain boundary, dan kemudian void, ini bisa diisi oleh material-material tertentu, baik dari SEI maupun CEI, dan kemudian dia menjadi jalan bagi elektron ini. Bagi elektron jalan, ketemu deh sama lithium gitu ya. Akhirnya terjadi short circuit juga. Bisa juga tumbuh dendrit gitu ya, tumbuh pohon kayak begini. Akhirnya dia crack gitu ya. Cuman memang tidak akan terjadi combustion karena nggak ada thermal loss tadi ya, dan nggak ada material untuk dibakarnya lah, kurang lebih kayak gitu ya. Karena kalau kita bicara ketahanan ya oxide ya, keramik lah gitu ya, kan memang tahan temperatur tinggi gitu ya. Tapi anyway, secara cell operation-nya dia pasti akan failure kalau terjadi short circuit seperti ini. Nah, jadi kemudian karena challenge-nya juga masih banyak gitu ya, saat ini tuh banyak banget penelitian yang mengkombinasikan dengan computer simulation gitu ya. Jadi gimana kristalnya, aslinya kayak gimana, kemudian kalau kita utak-utik jadi complexion gimana, kalau di amorphous artinya random gitu ya, nggak punya order gitu ya, kalau kita kristal kan ngurut gitu ya kayak diulang aja gitu. Amorphous, complexion lagi, kristal lagi ya, gitu-gitulah. Jadi ini kalau di eksperimenkan susah banget gitu ya. Tapi karena simulasi memungkinkan untuk melakukan hal ini, ya udah dibuat simulasinya, kemudian kita bisa dapat prediksi awal gitu ya, kira-kira hasilnya akan lebih bagus atau lebih nggak bagus gitu ya. Ketika misalkan di otak-atik diganti kristalnya atau ditambahin elemennya gitu ya, sehingga properti solid electrolyte kita itu jadi lebih bagus. Baik, itu mungkin. Oh, ada slide lagi. Ini contoh ya. Contoh eksperimen nih yang biru, yang hitam-hitam ini, 5 titik doang nih ya. Nah, kemudian dengan simulasi kita bisa dapat kalau kita punya kristal kayak gimana sih? Oh, yang biru ini. Kalau kita amorphous yang mana? Yang biru muda ini. Kalau kita complexion tadi ya, kalau kita gabungin kayak gimana? Oh, ternyata malah lebih bawah gitu, lebih jelek lah. Tapi setelah dieksperimenkan, oh ternyata di sini gitu ya, di kristal eksperimen gitu. Padahal kristal yang simulasinya kan di atas gitu. Di simulasi juga kadang-kadang ngasih angin segar gitu ya. Tapi kadang-kadang ya yang bagian eksperimennya yang ribet gitu ya, karena tadi ya, karena ketika simulasi itu kan dianggapnya tidak ada defect gitu ya, tidak ada cacatnya lah, semuanya perfect gitu ya, 100% seperti itu. Padahal kan pas kita eksperimen susah banget gitu ya untuk dapat yang tidak ada defect-nya. Makanya ini sangat bisa dimengerti ketika simulasi hasilnya lebih tinggi daripada yang eksperimen gitu ya. Tapi anyway, nggak jauh-jauh lah gitu ya. Ibarat kata kita bilang cita-cita setinggi langit gitu ya. Ya nggak, langitnya nggak dapat, langit ke-7 nggak dapat, ya mungkin langit ke-3 gitu. Kurang lebih seperti itu. Supaya kita juga ada gambaran awal gitu ya. Oh kayaknya ini menjanjikan gitu ya, menjanjikan untuk bisa dieksperimenkan gitu kan ya. Itulah sebetulnya guna
atau advantage paling utama dari simulasi gitu ya. Jadi kita punya prediksi awal, bener nggak nih root penelitian kita seperti ini gitu ya. Karena kalau misalkan kita eksperimen aja, itu kadang-kadang kita memang meraba-raba dalam gelap gitu ya. Kita nggak tahu sebetulnya arah kita udah benar atau harus ada yang diubah. Oke, terima kasih. Itu mungkin sedikit ya. Jadi di Future is Solid memang menarik, tapi memang masih banyak challenge-nya. Ya anyway, di dunia bisnis, Solid ini juga termasuk yang masih dalam tahap pengembangan lah ya. Jadi mimpi si QuantumScape ini ya di Future is Solid ini masih kita nantikan ya. Memang katanya dia udah deliver modul package-nya yang pertama, dan yang mau bikin produk atau menggunakan produknya itu Volkswagen ya, Volkswagen yang di Jerman. Nah ini tapi masih belum ada realisasinya. Nah, kita nantikan aja seperti apa ke depannya. Demikian, saya kembalikan ke Dr. Ivan. Terima kasih Pak Nur Hadi. Iya, menarik sekali paparannya. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Nur Hadi sudah menjelaskannya dengan bahasa yang sangat sederhana dan future research-nya, future topiknya semua juga dibahas ya. Ya, silakan karena waktunya sudah mepet juga. Yang ada pertanyaan untuk Pak Nur Hadi bisa diketik sambil menunggu kita ini ya ke pertanyaannya Pak Yusuf ya. Pertama dari Pak Tom Hurt. Terima kasih, izin bertanya, sudah sejauh apa aplikasi AI di NVH? Masih tahap riset atau sudah sampai komersialisasi? Silakan Pak Yusuf. Terima kasih, Mas Ivan. Masih tahap riset kalau bidang NVH ya. Siapa tadi Mas Tom ya, Pak Tom. Karena memang masih baru sekali di bidang NVH ini. Sementara biasanya itu kalau pengembangan di permesinan dia berawal dari solid dulu, dynamic, kemudian baru keturunannya. Nah, NVH ini turunan dari ilmu dari dynamic itu. Jadi, yang setahu saya satu software mainstream itu Autodesk itu baru memulai AI di bidang statik ya. Sementara yang lain malah belum, Ansys, Comsol itu malah belum punya fitur AI. Ya gitu, kira-kira jawabannya masih di tahap riset kalau NVH. Belum sampai komersialisasi. Siap, terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Pak Faris. Kalau kelemahannya deep learning dibandingkan software seperti Ansys, apa Prof. Yusuf? Dan solusinya bagaimana untuk mengatasi kekurangan itu jika ada? Silakan Pak Yusuf. Ya. Nah, itu juga menjadi alasan ya kenapa mungkin di bidang NVH itu juga masih agak susah dikomersialisasikan. Karena memang sistem AI ini dia sangat bergantung sama training data training. Kalau training datanya itu cukup, definisi cukup itu juga relatif ya. Tapi kalau di bidang permesinan, kalau failure-nya itu sudah pakem, kemudian diagnostik metodenya juga sudah pakem, itu bisa didekati dengan AI karena training datanya secara eksperimen, data-data lapangan, atau pengalaman sebelumnya itu sudah banyak. Tapi ketika ketemu kasus yang katakanlah relatif baru atau case yang jarang, itu terbentur dengan training data yang tidak cukup biasanya. Itu hasilnya prediksinya biasanya meleset jauh. Solusinya sementara ini bisa kita buat training data yang sintetik. Misalnya kasus kapal crack gitu ya. Crack di kapal, orang nggak tahu crack di kapal karena apa. Data eksperimen juga terbatas gitu. Jadi untuk mentraining AI-nya itu agak kurang gitu. Nggak sampai sama convergence level tertentu. Solusinya ya tadi datanya dibuat sintetik, maksudnya ya membuat simulasi, semacam simulasi dulu manual pakai software ya nggak efektif juga sebenarnya ya. Tapi ya sementara yang pendekatannya seperti itu. Artinya perlu bantuan training data yang sintetis untuk melengkapi AI-nya itu sampai dia bisa membuat satu prediksi. Itu sih solusi sementaranya. Memang tantangannya di situ. Demikian Mas. Iya, terima kasih. Maaf, saya tadi lupa. Pak Faris, ada ya pertanyaan follow up mungkin? Tadi saya lupa nanya yang Pak Tomar juga, maaf. Pak Faris sudah cukup menjawab atau ada follow up? Silakan. Iya, kalau belum ada Pak Tomar, tadi jawabannya sudah cukup atau mau ada pertanyaan lagi, Pak?
Siap, Pak Faris. Oke, sambil kita lanjut ke Pak Ian, mau on mic sekalian? Siapa Ini tahu Pak Yan. masih mau tanya. Langsung aja ngomong Pak Yan. Siapa tahu. Siap, siap, siap. Monggo. Itu kalau yang solid state electrolyte yang Ya. fleksibel itu ada nggak ya? Itu dari polimer mungkin ya? Iya, Kalau iya. yang anorganik itu nggak ada yang fleksibel ya? Nggak ada ya. Makanya kalau yang organik fleksibel jadinya yang komposit tadi dicampur dua-duanya. Nah, kalau yang full anorganik nggak ada yang fleksibel berarti ya? Yes, nggak ada. Oh. Kalau kelemahannya yang apa namanya yang dicampur itu apa ya, Pak? Kelemahan yang dicampur. Iya, ya, yang polimer sama yang anorganik gitu. Oke. Jadi gini, kenapa dicampur? Karena kalau dari yang oxide ya, yang inorganik sama yang polimer, itu konduktivitasnya ternyata lebih tinggi yang inorganik. Iya, iya. Nah, sehingga si yang polimer ini butuh di-upgrade dengan nambahin yang inorganik ini. Nah, tapi karena dicampur, yang namanya nyampur ya, maunya kita kan dapat keuntungan dari kedua belah pihak gitu ya. Iya. Nah, ternyata kadang-kadang nggak ngangkat gitu, nggak ngangkat sih tapi nggak terlalu tinggi gitu. Jadi kayak sama-sama aja lah gitu akhirnya. Jadi challenge-nya masih di situ. Atau dia berhasil meningkatkan signifikan gitu ya. Tapi kemudian sifat-sifat yang kita inginkan dari polimernya justru berkurang banyak. Misalkan tadi ya flexibility-nya, karena ternyata nambahinnya harus sampai misalnya 60% gitu kan. Jadi ya untuk dibuat fleksibelnya jadi agak berkurang banyak gitu kan. Jadi maunya fleksibel, malah jadi nggak bisa gitu. Terus tadi saya lihat kan materialnya juga kayaknya ribet banget, itu banyak banget komponen ya, litium, aluminium apa gitu, banyak Ya, banget titanium kan. ya. Ya itu sintesanya berarti ribet juga ya. Soalnya Kalau saya biasanya kan kalau bikin anoda katoda, saya biasanya kan yang apa namanya yang gampang-gampang lah, misal apa nikel selenide kan cuma nikel sama selenide gitu. Ini kayaknya sampai banyak 4 komponen gitu digabung jadi panjang gitu kan namanya. Berarti sintesanya ribet juga tuh ya, challenging juga ya. ya tergantung prosesnya sih. Kalau proses yang saya pakai di kantor kan melt quenching ya. Jadi sebenarnya kita kayak bikin kue aja sih. Cemplung semua, masukin Dibakar. ke tungku, dibakar, dia jadi dia jadi melting, tuangin deh udah. Oh iya. Mm-mm. Oh, terus sama yang apa komputasinya itu biasanya pakai apa ya di sana? Yang berbayar pastinya ya? Tergantung. Jadi gini, software untuk komputasi untuk bikin modelnya itu banyak yang gratis. Kayak Espresso, LAMP, kemudian juga ya macam-macam lah ya. Itu banyak yang gratis. Nah, yang jadi masalah itu untuk komputasinya itu sendiri. Kan harus tetap harus pakai superkomputer kan. Iya. Nah kemudian superkomputernya harus bayar satu. Terus yang kedua, biasanya superkomputernya juga udah diinstal untuk apa namanya? Untuk applicable dengan software tertentu. Nah, jadi kayak misalkan kita mungkin pakai Espresso gitu ya. Nah, tapi ketika kita masuk ke superkomputer, dia ternyata nggak kompatibel nih dengan Espresso. Ya udah, mau nggak mau kan harus diganti. Nah, misalkan si superkomputernya ternyata pakai yang berbayar, ya mau nggak mau kita juga harus beli lisensi untuk yang berbayar tadi gitu. Jadi ribetnya di Iya. Superkomputernya itu yang apa? Yang cloud atau bener-bener beli yang superkomputernya gitu, Pak? ya kalau mau apa namanya lebih eksklusif dan lebih cepat sih yang beli sendiri. Oh iya. Kalau cloud ya bisa-bisa aja sih, cuman kan ya apalagi perusahaan ya kadang-kadang kan ribet banget sama data gitu ya. Jadi kayak ya mending gue bayar mahal lo punya sendiri gitu daripada harus apa nebeng-nebeng ke orang lain ibaratnya kayak gitulah. Gitu sih. Iya. Ya walaupun perusahaan itu juga belum masih wacana mau beli.
Jadi Ya mahal banget. jadi saat ini kita masih joint agreement ya sama Iya. kampus ya, Gachon University kalau nggak salah. Iya, iya. Prof saya juga dari kemarin wacana terus mau beli superkomputer soalnya. Labnya Prof Hilmi itu yang udah punya sendiri. Iya, iya. Atau mungkin labnya Prof ini nih, Dr. Romel yang udah punya juga nih. Oh iya ya, Prof Romel punya dia. Siap Mas, gitu aja kayaknya. Sip. Ini Mas Yani pertanyaannya udah teknis banget ya, udah siap nih terjun ke Insya Allah. komputasi nih. Sip. Iya. Siapa tahu ada lowongan, Mas. Pak. Lowongan ada di BRIN tuh, di BRIN. Oh, di BRIN ya. Bukan di BAS ya. Dokumennya males. Banyak banget. Ya, silakan rekan-rekan yang lain ada yang mau tanya lagi. Sambil nunggu saya penasaran Pak Nur Hadi, kalau Ya. untuk setting parameter tadi kan range-nya besar sekali, yield-nya. Nah, itu apa ada standarnya selama ini? Kalau nyampur gitu-gituan, misalnya kalau ada ISO-nya atau apanya gitu. Iya, ujung-ujungnya kan ke QC ya. Oh, oke. Jadi proses bisa jadi agak sedikit beda lah gitu ya. Karena mungkin juga cuaca juga berubah ya. Misalkan kayak kita bikin di summer yang humidity-nya misalkan tinggi, dengan bikin di winter yang kering gitu ya. Itu kadang-kadang jadi agak sedikit berbeda. Ini kok misalkan kok jadi agak putihan gitu ya. Iya. Tapi semua nanti diperiksa di QC kan pada akhirnya. Oh ternyata dari sisi propertiesnya tetap sama, performance-nya juga tetap sama. Jadi ya udah gitu. Jadi walaupun kita tahu ada range yang mungkin lebar tadi, tapi itu kita pagerin dengan QC. Siap. Sama satu lagi, kalau yang simulasi komputer tadi, akurasinya ada perkiraannya nggak berapa persen, Pak? Siapa tahu ada datanya. Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi, ya menurut saya ini makanya kemudian orang-orang yang di akademik ya, itu pengen berusaha menggabungkan kedua hal ini. Karena, honestly, kalau misalkan kita bisa bikin, kan jadi gini, pas komputasi kan kita menganggap itu totally 100% seperti itu gitu ya. Nah, memang ketika orang ada yang bisa bikin, let's say 90% mendekati yang ideal tadi, itu memang hasilnya bagus banget. Ya walaupun nggak mencapai target yang diklaim untuk kristal tersebut gitu ya, atau material tersebut. Tapi ya memang komputasi itu bukan kaleng-kaleng lah gitu ya. Jadi value yang diberikan misalnya tadi ya, bisa sampai 10 pangkat min 3 misalkan, atau 10 pangkat bahkan mendekati yang liquid electrolyte. Ya mungkin secara teoretik benar gitu. Bukan mengada-ngada dan cuma di atas kertas gitu ya. Tapi memang bisa diupayakan untuk mencapai ke situ. Tapi kalau misalnya kita bicara angka, ya agak sulit gitu ya. Karena tadi ya, pas saya bikin dengan yang lain bikin mungkin dengan proses yang berbeda, bisa jadi juga hasilnya berbeda. Siap. Ini soalnya kepikiran kan buat ide riset, kalau dari yang non bidangnya situ ke arah komputasinya bisa kemana gitu. Oh ya. Penasaran aja. Terima kasih. Ya. Intinya ya, komputasi itu akan selalu welcome lah gitu ya. Karena dia menjadi sebuah kayak setidaknya orang itu tahu bahwa kesini itu ada yang pernah mensimulasikan dan oke loh gitu. Ya. Daripada sama sekali nggak ada yang tadi yang meraba-raba dalam gelap. Benar nggak nih kalau misalnya kayak gini gitu. Siap. Terima kasih. Silakan rekan-rekan yang lain. Ada lagi yang mau tanya, komentar? Iya, kalau belum ada, mungkin penutup dari Pak Yusuf, Pak Nur Hadi, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, Mas. Ya, Pak Nur Hadi? Semoga sukses. Pak Nur Hadi ada yang mau disampaikan? Ya, saya juga cukup aja. Terima Oke. kasih sudah hadir ya. Semoga ada manfaatnya dan
Selamat berkolaborasi. Siap. Kita boleh foto bersama sebentar ya, yang mau open cam. Mari rekan-rekan yang mau nyalakan kamera sebentar. Karena sudah lama nggak foto aja. Di 5 detik lagi mungkin ya. Nah, Dr. Romel nih, sharing-sharing nih. Saya lagi sibuk itu, Pak Romel itu. Sepertinya, feeling saya ya. Kapan nggak sibuk? Ya, 5 detik lagi. Sudah? Ya, saya ambil ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak-Bapak semua yang sudah hadir malam hari ini, juga yang menyaksikan nanti lewat YouTube. Terima kasih Pak Nur Hadi, Pak Yusuf, yang bersedia meluangkan waktu, rekan-rekan juga yang sudah hadir. Semoga ini membawa manfaat buat kita semua. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih Mas Ivan. Terima kasih.